Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Maharani dengan NIM 2104726. Kali ini saya akan memaparkan PPT analisis kebijakan mengenai communicating policy analysis atau mengkomunikasikan analisis kebijakan. Pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama proses komunikasi kebijakan, yang kedua makalah masalah kebijakan, yang ketiga merencanakan pengarahan lisan dan tampilan visual, yang keempat analisis kebijakan dalam proses analisis kebijakan. Yang pertama yaitu proses komunikasi kebijakan. Komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dapat dipandang sebagai proses 4 tahap yang melibatkan analisis, dokumentasi, komunikasi, dan pemanfaatan. Dalam menanggapi permintaan dari pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya kelompok masyarakat, organisasi dan pemerintah, media berita, badan profesional, dan kelompok kepentingan analisis kebijakan yang dipilih, hasil kebijakan yang diamati, dan kinerja kebijakan. Selain mengubah informasi tersebut menjadi argumen kebijakan yang merupakan sarana penting atau pembawa informasi yang relevan dengan kebijakan, para analis mengembangkan para jenis dokumen makalah, ringkasan eksekutif, memorandum, siaran pers, dan lampiran. Berikut adalah proses komunikasi kebijakan dari analisis meraih informasi dalam mendokumentasikan produk, ceramah, interaksi, pemanfaatan, dan kebijakan. Tugas dalam dokumentasi kebijakan yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan analisis kebijakan berbeda dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dokumen yang relevan dengan kebijakan. Pengembangan dokumen relevan kebijakan yang mampu menyampaikan pengetahuan yang berguna memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam mensintesis, mengorganisasikan, menerjemahkan, menyederhanakan, menampilkan, dan merangkum informasi. Komponen dalam melakukan analisis kebijakan yang pertama, perpaduan. Analisis harus mampu menggabungkan berbagai informasi dan data dari berbagai sumber. Yang kedua, organisasi. Analisis harus mampu mengorganisasikan informasi dengan cara yang koheren, konsisten secara logis, dan ekonomis. Yang ketiga, terjemahan. Terminologi dan teknik khusus analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa para pemangku kepentingan kebijakan. Selanjutnya, penyederhanaan. Solusi potensial terhadap suatu masalah seringkali rumit. Oleh karena itu, analis harus mampu mengkomunikasikan berbagai alternatif dan memprediksi hasil kebijakan dengan mudah. Tampilan visual, ketersediaan grafik komputer yang canggih dan mudah digunakan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi visual yang efektif. Yang terakhir, ringkasan. Ringkasan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menghasilkan ringkasan yang baik dan efektif. Tugas dalam presentasi lisan dan pengarahan, yaitu yang pertama, pastikan bahwa presentasi memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan utama dan mengakui keberagaman audiens. Yang kedua, hindari pemberian terlalu banyak informasi latar belakang. Yang ketiga, fokus pada kesimpulan. Yang keempat, tunjukkan dengan tepat alasan kurangnya kredibilitas Anda, memilih strategi untuk mengatasi masalah, misalnya mengatur untuk dipandangkan oleh rekan kredibel atau sebagai bagian dari tim. Yang keenam, peka. Yang ketujuh, posisikan pendukung Anda di samping orang-orang yang memiliki dukungan reaksi negatif yang diantisipasi. Selanjutnya, prioritaskan poin-poin Anda sehingga Anda menyajikan poin-poin yang paling penting bagi kepentingan yang dipilih kelompok. Selanjutnya, gunakan grafik sederhana untuk menampilkan data. Dan terakhir, diskusikan metode hanya jika diperlukan untuk mendukung kesimpulan. Yang kedua, makalah analisis kebijakan. Adapun elemen makalah analisis kebijakan yaitu makalah isu kebijakan harus mengeksplorasi permasalahan secara mendalam sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang baik tentang dimensi permasalahan tersebut dan kemungkinan cakupan solusinya, sehingga memungkinkan bagi pengambil keputusan untuk menyimpulkan apakah akan melakukan apapun atau tidak. Yang kedua, dalam menyiapkan masalah isu, analis harus cukup yakin bahwa semua pertanyaan utama telah terjawab. Yang ketiga, perhatikan bahwa setiap elemen makalah memerlukan metode analisis kebijakan yang berbeda untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Namun, makalah isu kebijakan pada dasarnya adalah investigasi perspektif atau ex ante. Hal ini didasarkan pada informasi yang terbatas mengenai tindakan, hasil, dan kinerja di masa lalu. Yang ketiga, merencanakan pengarahan lisan dan tampilan visual. Dokumen tertulis merupakan salah satu sarana untuk mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan.
Adapun unsur-unsur pengarahan lisan biasanya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pembukaan dan salam kepada peserta. Yang kedua, latar belakang pengarahan. Yang ketiga, temuan utama dari makalah, studi atau laporan terbitan. Yang keempat, pendekatan dan metode. Yang kelima, data digunakan sebagai dasar analisis. Yang keenam, rekomendasi. Selanjutnya, pertanyaan dari peserta. Terakhir, penutupan. Masalah yang sangat pentingnya dalam pengarahan lisan adalah mengetahui masing-masing anggota kelompok. Misalnya, penting untuk mengetahui apakah klien langsung untuk analisis kebijakan adalah yang pertama, ahli di bidang permasalahan. Yang kedua, familiar dengan metode analitik Anda. Yang ketiga, peserta yang berpengaruh dalam proses kebijakan. Yang keempat, berorientasi pada informasi rinci versus luas. Yang kelima, memiliki taruhan yang tinggi, sedang, atau rendah terhadap hasilnya. Yang keenam, penting secara proses untuk memahami rekomendasi kita. Yang keempat, analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dimensi penggunaan informasi yang saling terkait, yaitu pertama, komposisi pengguna. Analisis digunakan oleh individu maupun kolektif, misalnya lembaga biro legislatif. Ketika penggunaan analisis menyebabkan keuntungan atau kerugian individu dalam informasi masa depan yang dirasakan, proses penggunaan merupakan aspek keputusan individu sebaiknya ketika proses menggunakan melibatkan pembicaraan publik atau pembelajaran kolektif. Yang kedua, efek penggunaan. Penggunaan analisis kebijakan mempunyai dampak yang berbeda-beda. Kebijakan analisis digunakan untuk memikirkan masalah dan solusinya, yaitu penggunaan konseptual. Hal ini juga digunakan untuk melegitimasi formulasi masalah sosial yang diinginkan dengan menggunakan kewenangan ahli, agama, dan metode. Sebaliknya, efek perilaku melibatkan penggunaan analisis kebijakan sebagai sarana untuk instrumen untuk melaksanakan aktivitas pembuatan kebijakan yang dapat dievaluasi penggunaan instrumental. Penggunaan konseptual, simbolik, dan perilaku terjadi pada tingkat individu dan kolektif. Selanjutnya, cakupan informasi yang digunakan. Ruang lingkup penggunaannya berkisar dari yang khusus hingga umum. Penggunaan ide-ide dalam mata uang yang baik bersifat umum atau general use, sedangkan penggunaan rekomendasi kebijakan bersifat spesifik special use. Informasi cakupan yang bervariasi digunakan individu dan kolektif dan efek yang bersifat konseptual, simbolik, dan perilaku. Penggunaan informasi dalam membuat kebijakan dibentuk oleh setidaknya 5 jenis faktor. Yang pertama, perbedaan dalam karakteristik informasi. Yang kedua, cara-cara penyelidikan yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga, struktur permasalahan kebijakan. Yang keempat, cara-cara penyelidikan untuk menghasilkan informasi, struktur politik, dan birokrasi. Yang terakhir, sifat interaksi antara analisis kebijakan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, sekian materi dari saya, pemaparan PPT analisis kebijakan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.